Warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1/4 budaya positif oleh Ibu Nur Siti Wanis GP Angkatan 2 SD Negeri 94 Margono. Salam beri salam, tidak lupa kita arahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 94 Margono, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 94 Margono. Marilah kita awali dengan membacakan basmalah.
saya akan membagikan atau sharing ilmu yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Sebelum kita mulai, kita ekspresi dulu ya. Ya semuanya, ada yang tahu dengan obor? Apa itu dengan obor? Obor itu ibaratnya seperti apa ya? Apa yang dikenal dengan obor? Ya bisa namanya. Ya, tapi dia benar dulu bermain. Oke, lanjut. Aktif dan berkarakter. Ya, Bapak Ibu semuanya di sini kita para guru kita itu ada posisi kontrol kita bagaimana sebagai penghukum, bahwa rasa bersalah, aman, memantau atau manajer. Di mana di sini bagaimana bersikap sebagai penghukum itu yang saya sebutkan tadi. Kalau anak itu datang terlambat, kamu datang terlambat keliling lapangan. Nah, keliling lapangan 10 kali misalnya. Nah, di situ posisi guru kita menjadi anak janganlah berbuat seperti demikian. Itu karena tidak baik. Kenapa? Karena yang kedua ada rasa dendam dia dendam kepada guru. Nah, rasa inilah yang harus kita hilangkan. Nah, yang kedua, rasa berbuat bersalah. Misalnya orang anak datang terlambat. Nah, seorang kata, sini kamu, kenapa kamu datang terlambat? Nah, kamu tidak tahu jam berapa sekarang? Tahu Bu, misalnya jam 7:20 dia datang, jam 2. Nah, kali, Ibu merasa tidak enak dengan guru yang lain, mengingatkan kamu masuk. Mohon ya Nak, besok datang lagi ya. Nah, itu merasa kita salah. Nah, tapi jangan ya Nak. Nah, itulah merasa salah. Kita tidak boleh menjadi seperti itu. Nah, boleh kamu masuk, tapi diam-diam aja. Boleh seperti itu ya. Nah, bagi teman, misalnya anak itu datang, masuk. Kenapa kamu datang terlambat? Ada apa-apa Bu? Besok datang terkenal. Berlalu di sini itu masa dekat. Memang kita masa dekat dengan anak, tetapi hanya suatu masa kalau dia lagi dibutuhkan. Nah kita memang boleh sebagai teman dengan anak. Apalagi sekarang anak sudah itu kita ayomi, kita dekati. Apalagi zaman sekarang zaman TikTok, zaman media, kita dekati boleh. Tetapi pada saat tertentu, apabila mereka melakukan tindakan yang salah, nah disitulah posisi kita sebenarnya kita diminta. Nah, bagaimana posisi kita? Nah, kalau saya senang sini besok usahakan cepat ya. Nah, itu ada pembatasan kita dengan anak. Ada ikatan kita dengan anak sebenarnya ada, apalagi anak SD sebagai pemantau. Sudah perhatikan kamu kali-kali datang terlambat, berapa kali ditegur, seperti itu. Nah, kita pantau terus kegiatannya. Nah, dia nanti merasa apa? Tidak enakan anak tersebut. Akan berusaha lebih datang lagi karena dia merasa diperhatikan. Ini lebih baik daripada teman tadi. Nah, dan posisi terakhir adalah posisi manajer. Nah, manajer ini dia bisa mengayomi. Ditanya dulu, kenapa kamu datang? Apa sebabnya? Jika kamu melakukan apakah itu melanggar? Apakah kamu datang terlambat itu melanggar? Ya Bu. Nah, keyakinan apa yang kamu langgar? Apakah sudah beraturan tidak boleh datang terlambat? Oh ya Bu, disiplin. Nah, bagaimana supaya kamu disiplin? Iya Bu, saya akan ingatkan nanti pakai alarm Bu. Kalau saya tidur nanti. Nah, siapa yang bisa mengingatkan kamu pakai alarm? Nama saya Bu, maksud saya Bu. Kapan kamu akan melaksanakannya? Nanti Bu besok saya Bu. Nah,
kita lihat tindakannya. Nah, dia berbuat kesalahan, dia sendiri yang memperbaikinya. Kita hanya menyampaikan saja. Nah, itulah namanya kalau kita mempunyai sebagai manajer tadi, kita mempunyai membuat suatu segitiga institusi, yaitu memecahkan masalah dengan suatu keyakinan kita. Dengan keyakinan kita yaitu menjalankan dulu agar mereka bekerja mandiri dan bertanggung jawab. Agar masalahnya itu mereka bertanggung jawab. Nah, kita kembalikan lagi bagaimana caranya? Ini. Nah, yang pertama yaitu ada 3. Yang pertama menetapkan identitas. Kita sampai dulu misalnya ada yang bercerak tadi berkumpul misalnya kita ada seperti itu. Ya bagaimana? Berikutnya apalagi orang-orang ada rawan berkumpul sama mulut pisau. Nah, misal seperti itu. Kita ambil kemana? Nah, kita sampai dulu keadaan kita. Bagaimana kita stabilkan duduk sini yang baik, yang bagus. Kita dulu kita amankan anak tersebut. Kita diamin dulu, biar tenang dulu, tarik nafas dulu. Kamu tahu nggak Bayu? Panggil kesini Bayu. Tahu Bu, saya daerah tadi dia sampai kali buli-buli di segala macam. Misalnya, nah kalau dia mengatakan sesuatu, berarti orang tersebut tidak positif atau negatif. Kalau dia ngomong negatif, berarti ada pada dirinya negatif, maka dia diomongin. Nah kalau dia tidak mau diomongin, berarti dia harus berbuat positif. Nah itulah yang terjadi buli-buli terhadap positif. Nah kita misalkan tadi kembali kepada Bayu tadi, kita tenangkan dia Bu, dia ngomongin kami ini segala macam. Berarti ada diri mereka tersebut sifat negatif. Itu baik atau tidak aku ngomongin tersebut? Tidak Bu. Iya, kalau tidak baik. Nah, apakah sesuai dengan keyakinan kamu? Tidak Bu. Nah, keyakinan apa yang belum kamu dapatkan? Kata sama Bu. Sopan satu Bu. Tidak menghargai teman Bu. Nah, makanya dia tidak menghargai teman, dia menghargai kebencian. Nah, supaya kamu tidak menghargai teman, apa yang kamu lakukan? Ya Bu, saya baik-baik saja sama dia Bu. Tidak ngomong jelek-jelek lagi Bu. Saya berteman lagi Bu. Nah, kamu bersedia berteman sama dia? Baikkan sama dia? Iya Bu, saya bersedia. Apa yang kamu lakukan? Saat ini Bu, bagus. Nah, saat ini lebih baiknya kita bersalaman dulu terlebih dahulu. Nah, itu dia. Menanyakan keyakinan yang terakhir. Kita tanya dulu keyakinan benar atau yang lakukan itu benar atau salah? Tidak salah Bu, berarti dia salah anak kita. Barang dan peduli. Ya. Tapi setelah kami segera baru nanti diberitahu hati-hati itu dulu. Ya. Ya, sudah saya dari video tadi setiap kesalahan maka menenangkan dulu kesalahan tersebut. Jangan langsung menjustis. Nah, namanya langsung dulu. Biasanya kalau makna dulu, boleh baca. Jangan nanya. Nah, kita lihat. Dan siapa saja pelakunya? Di sini ada beberapa contoh bagaimana langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, kita harus bertanya dulu kepada anak. Apakah kamu nyaman di kelas? Nyaman. Nah, bagaimana kalau ada kawan-kawannya untuk melakukan tindakan yang salah? Nah, harus kita perbaiki sama-sama. Bagaimana? Nah, kita buat perjanjian atau kesepakatan kelas kita bersama-sama. Di sini kalau saya lihat dari kata-katanya sudah ada beberapa kelas yang sudah membuatnya. Nah, kita coba untuk membuatnya di sini. Ini sebelumnya sudah saya lakukan juga untuk kesempatan kelas di kelas 6. Kita ada videonya. Satu. Nah, di sini anak-anak diminta pendapat mereka. Apa yang mesti mereka
mereka macam-macam, apa kebersihan atau kerapian, masuk jam yang sekian harus sesuai dengan kesepakatan mereka. Nah, setelah itu kita tandakan, nah, kita ambil bagiannya apa yang sesuai di antara kesepakatan kelas kita. Nah, di sini banyak contohnya yang ada, ya ada juga menghadiri, jujur, menghargai. Ya, kalau kita membuang sampah sembarangan contohnya, itu termasuk apa? Kebersihan, ya benar. Kalau misalkan, Bu, tidak boleh manjat-manjat, Bu, katanya. Nah, itu termasuk apa dalam keyakinan diri kita? Tidak boleh manjat-manjat. Ya, keamanan, karena telah menjaga keamanan kita. Bu, tidak menumpahkan air, Bu. Menumpahkan air. Berarti dia menjaga kebersihan. Bu, Sekolah SD 94 dengan acara Seminasi Aksi Nyata modul 14 Budaya Positif. Seliminasi hari ini bagi saya selaku penanggung jawab Kepsek SD 94 sangat puas dengan video yang saya tonton tadi, yaitu dekriminalisasi masalah anak. Itu sangat menunjang sekali. Untuk kedepannya saya selaku Yeni Persina SPD penanggung jawab SD 94, saya mohon untuk Bu Fitri, saya atas nama Yeni tadi sangat berterima kasih dengan terlaksananya guru penggerak dari SD 94, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanggapi mengenai penampilan dari Bu Fitri dari awal sampai akhir. Di sini saya melihat sangat bagus sekali dalam penampilan ini, dalam penyampaian apa yang disajikan untuk kami guru semuanya, menjadi termotivasi kami guru ini agar bisa dilakukan di kelas kami masing-masing. Contohnya itu seperti dalam menerapkan kontrol posisi guru, ya. Ada beberapa macam, itu sangat termotivasi bagi kami semua. Bagi kami bisa hendaknya kami tampilkan di kelas atau kami laksanakan di kelas kami masing-masing. Terus bagi kami atau yang lainnya agar bisa nantinya mengikuti sebagai atau mengikuti guru penggerak seperti Ibu Fitri. Hanya itu yang dapat kami tanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memperhatikan kejadian anak kita tadi, ada yang memakai baju yang tidak seragam, kita sebagai guru mengambil tindakan dengan memanggil anak ke depan. Tidak memarahi anak di depan kawan-kawannya. Itu adalah suatu tindakan yang bagus. Dan setelah anak itu dipanggil, kita juga sebagai guru menyuruh anak itu meminta maaf dengan menghadap ke kawan-kawannya, supaya kawan-kawannya juga menyadari bahwa apa yang kesalahan yang dia buat, supaya kawannya tidak membuat kesalahan seperti biasa. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.